Sejarah cermin kaca dari batu mengkilap sampai modern. Bagian 1. Masa awal cermin dari batu dan logam. Jauh sebelum ada kaca, manusia zaman dulu sangat ingin melihat wajah dan bentuk diri mereka sendiri. Awalnya mereka hanya bisa melihat bayangan samar di permukaan air yang tenang di danau atau sungai. Namun gambarnya sering goyang, pecah, dan tidak jelas. Kemudian manusia menemukan batu vulkanik berwarna hitam pekat bernama batu obsidian. Batu ini dipukul dan digosok-gosok dengan sangat halus sampai permukaannya licin dan mengkilap. Inilah cermin pertama di dunia. Bukti tertua ditemukan di Turki, diperkirakan sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Seiring waktu, teknik berkembang ke bahan logam. Di Mesopotamia dibuat cermin dari tembaga, sedangkan di Mesir dan Cina mereka menggunakan bahan perunggu. Bayangannya sudah lebih jelas, namun masih gelap dan mudah berkarat. Bagian 2. Lahirnya cermin kaca pertama kali. Baru pada abad ke-1 Masehi, tepatnya di kota Sidon yang sekarang berada di wilayah Lebanon, manusia pertama kali berhasil membuat cermin dari bahan kaca. Caranya adalah dengan meletakkan kaca tipis di atas lembaran logam tipis, seperti perak atau timah yang sudah dipoles halus. Orang Romawi kemudian menyempurnakan teknik ini. Mereka meniup kaca lalu melapisinya dengan timah cair. Namun pada masa itu, kaca yang dihasilkan masih cukup tebal, agak keruh, dan harganya sangat mahal. Hanya orang-orang kaya dan bangsawan saja yang mampu memilikinya. Bagian 3. Perkembangan di zaman Islam. Ilmuwan Muslim sangat berjasa dalam mengembangkan ilmu optik dan pembuatan cermin. Pada abad ke-10 sampai ke-11, banyak ilmuwan hebat muncul. Salah satunya adalah Ibnu Sahl, yang pertama kali menjelaskan tentang cermin parabola. Ada juga Al-Haytham yang meneliti secara mendalam tentang cermin cekung dan cembung, serta menjelaskan bagaimana cara kerja pantulan cahaya. Di masa kejayaan Islam, tepatnya di Al-Andalus atau Spanyol saat itu, para ahli sudah berhasil membuat cermin kaca yang jauh lebih jernih, lebih bening, dan lebih tajam pantulannya dibandingkan masa sebelumnya. Bagian 4. Zaman Renaissance cermin mewah Venesia. Memasuki abad ke-16, Eropa menemukan teknik pembuatan cermin yang jauh lebih baik. Mereka mulai melapisi kaca dengan campuran bahan timah dan raksa atau air raksa. Kota Venesia di Italia menjadi pusat pembuatan cermin terbaik di dunia. Hasil pantulannya sangat jernih, tajam, dan indah. Namun sayangnya harganya masih sangat mahal. Bahkan harga satu buah cermin bisa setara dengan harga sebuah rumah. Cermin Venesia saat itu menjadi simbol kekayaan dan kemewahan yang luar biasa. Bagian 5. Revolusi industri, cermin menjadi murah dan umum. Baru pada tahun 1835 Masehi, terjadi perubahan besar dalam sejarah cermin. Seorang ilmuwan Jerman bernama Justus von Liebig menemukan cara yang revolusioner. Caranya adalah dengan melapisi bagian belakang kaca dengan lapisan tipis perak murni melalui proses kimia. Teknik ini disebut silvering. Keunggulannya sangat banyak. Pantulan menjadi jauh lebih jelas dan terang, bisa diproduksi massal dengan cepat, dan yang paling penting, harganya menjadi jauh lebih murah. Sejak saat itu, cermin mulai masuk ke rumah-rumah rakyat biasa dan bukan lagi barang eksklusif. Bagian 6. Cermin masa kini dan masa depan. Di zaman sekarang ini, teknologi pembuatan cermin terus berkembang menjadi semakin canggih. Bahan pelapis belakang sekarang lebih sering menggunakan aluminium karena lebih kuat, lebih tahan lama, dan harganya lebih ekonomis dibandingkan perak. Proses pembuatannya menggunakan teknologi vakum agar lapisan logam menempel sempurna dan awet. Sekarang cermin tidak hanya digunakan untuk melihat wajah, tapi juga menjadi spion kendaraan, lensa teleskop, hingga hiasan dinding. Bahkan sekarang sudah ada cermin pintar atau smart mirror yang bisa menampilkan jam, cuaca, dan berita langsung di permukaannya.